الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق نبينا محمد وصحح أجسادنا ونور أبصارنا وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanul faraidi sintani wa ishruna raka'atan. Faslun bermula ini satu fasal. Wa sunanul faraidi dan sunnah-sunnah salat fardu. Artinya sunnah-sunnah salat yang mengiringi salat fardu, yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada berapa jumlahnya? Sintani wa ishruna raka'atan. Ada 22 rakaat. Wa sunanul faraidi dan sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu sintani wa ishruna raka'atan, jumlahnya ada 22 rakaat. Kalau sehari semalam kita salat wajib berapa rakaat? 17. Nah, ini sunnah-sunnah rawatib nih namanya. Ya, ada 12 rakaat. Ashrun minha, 10 di antara yang 22 rakaat itu muakkadatun, yaitu masuknya ke dalam kelompok sunnah muakkadah atau yang dikenal dengan sunnah muakkad. Muakkadah itu artinya sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Ya, kalau kita sudah tahu masalah ini, ya, yang bagus kita kerjain, jangan kita tinggalin, ya. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan ada manfaatnya, kita amalin. Ya. Dari 22 rakaat tadi, 10 diantaranya disebut dengan sunnah muakkad, artinya yang sangat ditekankan, ya, yang sangat dianjurkan. Apa saja? Wahiyya rak'atani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Ya, 2 rakaat sebelum sholat sunnah subuh hukumnya sunnah muakkadah. Di dalam melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah subuh, setelah membaca Fatihah di rakaat pertama, ya, disunnahkan membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan seterusnya. Setelah selesai disambung dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai akhir. Itu di rakaat yang pertama. Ya. Nanti di rakaat yang keduanya setelah baca Fatihah disunnahkan baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai selesai. Dilanjut dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya. Kalau orang yang sering kali baca di dalam salat sunnah fajar 2 surah tadi, yaitu Alam Nashrah dan Alam Tara, ya, ada satu keterangan mengatakan man qara'a alam lam tusibhu alam. Man qara'a alam, siapa saja yang membaca 2 alam, maksudnya 2 surah yang diawali dengan alam, Alam Nashrah dan Alam Tara, kata Nabi lam tusibhu alam,
niscaya orang itu tidak akan mendapati penyakit yang bahaya, nggak dapat dia, ya, terjaga. Ya, kalau penyakit yang ringan ya pasti dapat. Kalau nggak dapat, Firaun namanya. Ya, kalau Firaun kan nggak ada sakitnya. Ya. Kalau kita nggak dikasih sakit, repot dah. Nah, ntar ujung-ujungnya aku Tuhan lagi, bahaya. Ya, apalagi sekarang ini ada agama baru, namanya Bahai. Ya, itu agama pecahan dari kelompok Syiah yang ekstrim tuh. Ya, yang mengikuti kepada Abdullah bin Saba. Ya, itu lebih parah, bahkan lebih parah daripada pengikut Abdullah bin Saba. Dia lebih ekstrim dan lebih menyesatkan. Ya, ini sekarang udah muncul nih. Ya. Kenapa di Indonesia kok banyak muncul yang begini-begini? Apalagi sekarang kemarin kita ada pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia, dengan Forum Ulama Habaib, kemudian dengan MUI. Ya, di total ulama yang meninggal dunia selama pandemi ini lebih kurang hampir 800 orang ulama. Ya, ulama. Tapi ironisnya tidak ada kalimat duka cita yang disampaikan oleh negara. Tapi begitu artis yang meninggal dulu, ada nggak ucapan belasungkawa? Ada. Ini bukan hoax, ini betul. Ya, itu sangat disayangkan. Ya, padahal ulama itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap apa? Negara, terhadap umat. Ya, nah, makanya sekarang ya hati-hati kita di dalam memilih guru, karena guru itu penting tuh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, al-isnadu minad din. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, orang akan bicara tentang masalah agama, ya, apa yang dia mau, nggak sesuai dengan sanad keilmuan yang didapatkan dari Rasulullah ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke ulama-ulama. Ya. Jadi perlunya kita yang namanya belajar, apalagi belajar yang seperti ini nih, ya, yang bertatap muka, itu penting, ya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi kesalahpahaman, gitu. Jadi kalau lebih kurangnya kita bisa tanya nanti sama guru kita langsung. Ya, jadi sekarang kelompok Bahai mulai itu ada, ya. Ya, nah, ini sangat menyedihkan, apalagi pakai sengaja diucapin gitu, menak, ya. Kayak nggak paham nih Menteri Agama, jangan-jangan emang nggak paham dia, ya, nggak pantas jadi Menteri Agama kalau begitu. Orang yang paham, yang Menteri Agama itu mestinya seorang yang penguasaan di bidang agama itu jauh lebih paham, ya. Yang pertama, baru kemudian di bidang yang lain dia juga mesti paham. Tapi kalau asal-asalan, ya udah akibatnya berantakan. Jadi dari 22 rakaat tadi, 10 rakaat masuk ke dalam kelompok sunnah muakkadah, yaitu apa? 2 rakaat sebelum sholat sunnah subuh atau yang dikenal dengan sholat sunnah fajar. Ya, nah, surahnya tadi itu, alam nashrah qul ya, alam tara qul hu. Ya, nanti ada doanya lagi setelah itu, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Doanya itu dibaca 3 kali, terus dibaca lagi doa-doa yang lain. Kemudian warak'atani qabla zuhur, dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya, ini disebut dengan sholat sunnah qabliyah zuhur. Itu juga hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Udah berapa? 4. Kemudian warak'atani ba'daha, dan 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur. Itu juga hukumnya sunnah muakkad. Jadi sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Habis orang azan, sholat sunnah 2 rakaat, baru qomat, azan, sholat zuhur. Setelah wirid selesai, doa segala macam, baru sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, nah itu sholat sunnah yang disebut sholat sunnah muakkad namanya. Udah berapa? 6. Kemudian lagi warak'atani ba'dal maghrib tadi, 2 rakaat setelah sholat maghrib, ya, 2 rakaat setelah sholat maghrib itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau bisa jangan ditinggalin, ya, nah, jangan ditinggalin. Kemudian warak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, ya. Makanya
setiap pengajian malam Kamis ya azan saya minta langsung qomat gitu ya. Tujuannya bukan apa-apa, pengen kasih tahu bahwa sholat sunnah qabliyah isya hukumnya sunnah ghair muakkad gitu ya. Walaupun kita mau kerjain juga nggak apa-apa ya, tapi kalau kita nggak mau kerjain juga nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung qomat, setelah itu sholat isya, baru kemudian sholat sunnah ba'diyah isya ya. Surahnya apa aja nih ya? Surahnya kuliah atau kuliah dan kulhu. Rakaat pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu. Itu di dalam sholat sunnah-sunnah yang lain ya. Jadi ada 10 tadi itu. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib ya, dan 2 rakaat lagi setelah sholat isya. Itu 10 rakaat hukumnya adalah sunnah muakkadah yang Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan. Kemudian berarti dari 22, kalau 10-nya masuk sunnah muakkadah, tinggal berapa? 12 sisanya. Karena 22 dikurang 10, 12. Wasinta asyarata ghairu muakkadatin, dan 12 rakaat yang lainnya itu adalah sunnah ghairu muakkad disebutnya ya. Ghairu muakkad bukan berarti enggak ditinggal, dibuang, bukan. Artinya tidak ditekankan gitu, boleh ditinggalkan ya. Apa saja? Wahiyya raka'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, ziyadatan 'alal muakkadati, sebagai tambahan atas 2 rakaat yang sebelum zuhur tadi dan 2 rakaat yang setelah zuhur tadi yang masuk kategori muakkad. Paham nggak? Jadi ada orang yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sholat zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah lagi 2 rakaat. Nah, 2 rakaat tambahannya baik yang sebelum maupun yang sesudah itu hukumnya ghairu muakkad. Tapi 2 rakaat yang sebelumnya dan sesudahnya itu adalah sunnah muakkad. Paham? Paham nggak? Bingung? Bingung karena jarang ngerjain. Kalau ngerjain paham ya. Jadi sebelum zuhur ada sholat sunnah namanya, sebut sholat sunnah qabliyah zuhur ya. Yang muakkad, yang dianjurkan 2 rakaat doang. Ustaz, ana mau tambahin lagi 2 rakaat, boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan muakkad, tapi itu ghairu muakkad. Jadi 2 rakaat sholat sunnah qabliyah zuhur, salam, naik lagi sholat sunnah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, salam, baru sholat zuhur. Kan 4 tuh, 2 yang pertamanya sunnah muakkad, tapi 2 yang tambahannya ghairu muakkad. Jadi kalau orang mau ngerjain ambil 2 aja, nggak pakai 4 kali, nggak apa-apa, nggak dosa ya. Kalau diambil dua-duanya ya bagus gitu ya. Nanti tergantung kondisi waktunya bagaimana ya. Kalau keburu kita ngerjain 2 kerjain, tapi kalau enggak 2 aja gitu. Ba'diyahnya juga begitu. Ba'diyahnya yang asli sunnah muakkadah. Tapi kalau ada tambahan lagi berikutnya 2 rakaat yang juga merupakan ba'diyah zuhur, berarti hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Ya. Udah berapa rakaat? Udah 4 ya. Kemudian lagi wa arba'un qabla al-'asri. 4 rakaat sebelum asar. Itu juga hukumnya sunnah ghairu muakkad. Jadi sebelum sholat asar ya, ada sholat sunnah namanya qablal asr, sholat sunnah qabliyah asar gitu ya. Orang tua dulu sering ngerjain tuh, ada yang langsung 4 rakaat tanpa tahiyat awal, ada yang mengerjakan 2 sama. Paham nggak ya gitu. Tapi itu semuanya hukumnya adalah sunnah ghair muakkad ya. Yang 2 rakaat bagaimana? Sama, ghair muakkad juga sunnah ya, sunnah ghair muakkad. Habis azan nih, azan asar, Allahu akbar, azan asar nih, la ilaha illallah, selesai azan doa ya. Nah, habis doa azan tuh kan muazin bilang la ilaha illallah ya, kita jawab la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan, salah, kurang tepat. Kenapa? Karena kalimat azan terakhir cuman dikatakan oleh muadzin apa? La ilaha
illallah. Kita jawab la ilaha illallah, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhil apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatan 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, 5 kali baca. Warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu sunnahnya begitu. Ya. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian warak'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya tadi itu ya, muadzin kita langsung suruh apa? Qomat. Ya. Nah, itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Warak'atani qabla al-isya, dan juga 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu hukumnya juga sunnah ghairu muakkad. Ya, artinya tidak ditekankan. Tapi yang ditekankan ba'diyah isya'nya yang ditekankan. Ya, nanti menjadi syarat untuk bisa mengerjakan sholat witir itu. Ya, hati-hati nih. Baik. Wa ammal witru, dan adapun sholat sunnah witir, fahuwa sunnatun mustaqillatun. Maka sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah mustaqillah, yang berdiri sendiri, yang terpisah. Ya, yang terpisah, yang berdiri dengan sendiri. Wa huwa afdalu jami'is sunani, dan salat sunnah witir itu adalah sepaling afdal di antara seluruh sunnah-sunnah salat yang lain. Ya, kerjain nggak? Jarang. Kerjain saat bulan puasa, lewat puasa lupa. Ya. Wa aqalluhu, sekurang-kurangnya mengerjakan sholat sunnah witir rakaatun, 1 rakaat doang. So sunnah apa? Maaf, sekurang-kurangnya. Ya, sekurang-kurangnya dalam sholat witir 1 rakaat. Wa aktsaruhu, sebanyak-banyaknya ihda asyrata, 11 rakaat. Itu witir. Itu sepaling banyak, jangan dilebihin. Ya, kalau tarawih khilaf, ya, khilaf. Ada yang mengatakan 11, 8 maaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan tidak ada batasan bilangan rakaatnya. Jadi kalau yang mau tarawih malam Ramadan sampai subuh, ya silakan. Ya. Jangan begitu ya. Yang 20 aja pada kabur, apalagi tidak ada batasan ya. Jadi ada khilafiyah di situ. Masing-masing punya dalil. Tapi yang di ahabbu ilayya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ahabbu ilayya 20 rakaatan. Yang paling aku sukai adalah 20 rakaat dalam salat tarawih. Jadi wa aqalluhu rakaatun, sepaling sedikitnya orang melaksanakan salat sunnah witir 1 rakaat. Wa aktsaruhu, sepaling banyaknya ihda asyrata, yaitu 11 rakaat. Wa adnal kamal, dan yang sempurna, ya, kadar terendah yang paling sempurna, gitu. Kadar terendah yang sempurna berapa? Salasa raka'atin, yaitu 3 rakaat, sebagaimana yang sering kita kerjain di bulan Ramadan. Ustaz, kita bingung baca surahnya apa? Sama kayak Ramadan. Ya, habis Fatihah baca sabbihisma rabbikal a'la sampai terakhir, kemudian kuliah, salam, naik lagi 1 rakaat, kulhu, al-falaq, an-nas. Begitu. Nanti setelah sholat baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya, baru baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 10 kali. Ya, itu dibaca setelah sholat sunnah witir. Ya, bukan cuma di Ramadan doang, bukan, di luar Ramadan juga baca begitu. Nanti setelah itu baru doa. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, ya, keimanan yang terus-menerus ada di dalam hatiku. Wa nas'aluka qalban khasyya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang khusyuk, bisa menerima kebaikan, kebenaran. Wa nas'aluka apa? Ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Wa nas'aluka
amalan makbula, amalan yang diterima ya Allah. Wa nas'aluka khairan katsira, dan ya Allah minta kepada Engkau ya Allah kebaikan yang banyak buat kita. Ya, itu diantara doa-doa yang diajarkan ketika kita setelah sholat witir. Ya, sekarang orang mau pinter gampang sebetulnya, banyak media-media yang bisa kita buat jadi pinter. Ya, ada apa namanya, ada handphone tuh manfaatin tuh. Ya, saya sekarang lagi demen nonton video-video yang dari Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab. Walaupun kita nggak paham tapi lagi dengerin aja, dikit-dikit paham, terus insya Allah lama jadi paham kan, begitu. Jadi kita manfaatin tuh. Sekarang gampang caranya. Cuman kalau kita nggak mau ya susah. Ya, jangan dimainin Mobile Legend mulu tuh handphone. Ya, ntar kena akhirnya itu yang namanya LCD-nya repot. Jadi sepaling rendah kadar tapi sempurna hitungannya 3 rakaat. Wala yasihhu fi'luhu illa ba'da salatil isya. Nih. Dan tidak sah mengerjakan salat witir kecuali dia setelah melaksanakan salat ba'diyah isya atau dia setelah melaksanakan salat isya. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang di bulan Ramadan habis salat isya dia enggak ngerjain ba'diyah tuh. Banyak dia enggak ngerjain. Tahu-tahu tarawih aja. Ya, terus kemudian apa? Witir. Ya, ada sebagian ulama mengatakan itu enggak sah. Ya, karena syaratnya dia mengerjakan sholat tarawih setelah isya dibarengi dengan sholat sunnah ba'diyah isyanya. Ya, orang cuma 2 rakaat masa malas banget ya. Emang kadang-kadang malas ya, apalagi udah malam 10, 11, 12 ya. Udah mulai malas itu. Apalagi udah mendekati lebaran. Udah pikirannya apa itu? Baju lebaran belum ada lagi. Ya. Nah, repot tuh. Jadi nggak sah mengerjakan sholat witir kecuali dilakukannya setelah sholat isya. Jadi isya dulu, ba'diyah isya, baru witir. Itu ya, baru witir. Ustaz, kita mau witirnya setelah sholat isya langsung aja, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti kalau bangun jam 3 atau setengah 4, ya dia bisa sholat tahajud nanti nggak ditutup dengan witir lagi, jangan ya. Karena tadi sholat witirnya sudah setelah sholat isya. Tapi kalau setelah sholat isya dia belum witir, ya nanti di tahajudnya dia sholat witir, sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Kenapa nggak boleh? Kalau sudah mengerjakan sholat witir di awal, dalam hadis Nabi bersabda, la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau diambil awal silahkan. Nanti berarti ba'diyah, nanti setelah tahajud jangan witir lagi. Tapi kalau seandainya setelah isya dia nggak ngerjain witir, ya nanti berarti ya, di tahajud ditutup dengan witir, gitu. Ya. Wa yamtaddu waqtuhu ila tulu'il fajris shadiq, dan memanjang waktu salat witir sampai kapan? Ila tulu'il fajris shadiq, sampai munculnya fajar shadiq. Fajar ada 2, ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Fajar kizib artinya fajar yang dusta, yang bohong. Ya, ada tuh. Ya, itu belum masuk waktu subuh tuh belum. Tapi kalau fajar shadiq, fajar yang betul, ya, yang membuat ayam berkokok, itu dia yang disebut dengan fajar shadiq, dan itu masuk waktu subuh di situ. Nah, habisnya witir di situ tuh. Ya. Habisnya witir di situ. Wa ikhrajuhu an waqtihi bila uzrin makruhun. Mengeluarkan witir dari waktunya tanpa uzur makruh. Artinya tidak mengerjakan sholat witir nggak ada uzur, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Ya. Gimana caranya biar nggak makruh? Kerjain. Ya, malu kerjain di musola, di rumah aja nggak apa-apa. Ya, jadi habis sholat isya, ba'diyah, ya makan pisang goreng 2-3 potong, pulang. Ya, pulang wudu masih ada tuh. Sholat witir 2 rakaat. Ya, tambahin lagi 1 rakaat, udah, baru keluar lagi deh, kan nggak apa-apa. Ya, apa namanya, ngobrol di depan misalnya gitu. Tuh ngantuk, nguap, balik tidur, gitu. Ya, karena kalau dia tidak mengerjakan sampai keluar waktu witir, nggak ada uzur, makruh hukumnya. Wa tarkuhu bil kulliyah asyaddu karahatan. Nih, dan meninggalkan witir sama sekali, nggak pernah ngerjain witir, asyaddu karahatan, hukumnya sangat makruh. Makruhnya asyaddu karahah,
artinya sangat makruh, artinya mendekati kepada keharaman tuh kalau begitu. Ya. Karena witir ini menjadi sholat yang wajib bagi Nabi kita Muhammad SAW. Witir, ya, sholat yang wajib buat Nabi itu, tapi buat umatnya sunnah. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi, sholat witir itu masuk kepada wajibus sholat. Jadi wajib sholat dengan fardu sholat, Imam Abu Hanifah membedakan. Kalau wajib dan fardu dalam pengertian mazhab Syafi'i sama, disebut sholat wajib berarti sholat fardu apa aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya sholat wajib, itu namanya sholat fardu. Itu dalam konteks mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tapi dalam konteks mazhab Hanafi disebut sholat fardu 5 waktu tadi itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disebut sholat wajib witir masuknya, ya, itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau urusan haji dalam mazhab Syafi'i, yang disebut fardu dengan wajib beda. Ya, rukun dengan fardu sama, wajibul haji beda. Fardu haji, rukun haji sama. Ya, tapi wajib haji beda. Kalau rukun haji apa? Wukuf di Arafah, itu rukun. Tawaf itu rukun. Ya. Tapi wajibul haji bukan itu. Ya, mabit misalnya. Ya, itu masuknya wajib haji. Melontar itu masuknya wajibul haji. Artinya apa? Kalau rukun nggak boleh ditinggal dan tidak bisa digantikan. Dan kalau ditinggal nggak sah. Kalau wajibul haji boleh ditinggal, boleh digantikan oleh orang lain, tapi syaratnya nanti bayar dam. Gitu. Jadi dalam haji fardu dan wajib dalam konteks mazhab Syafi'i beda. Tapi dalam mazhab yang lain sama. Tapi kalau urusan sholat dalam mazhab Hanafi beda. Kalau yang fardu yang 5, yang wajib adalah witir. Gitu. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau kita sunnah, kalau dia wajib. Tapi wajib bermakna di bawah fardu. Begitu. Paham? Ya, makanya di sini kata pengarang, wa tarkuhu bil kulliyati asyaddu karahatan. Orang yang meninggalkan sholat witir sama sekali, ya, hukumnya asyaddu karahah, sangat-sangat makruh, sangat-sangat dibenci. Artinya mendekati kepada keharaman, mendekati kepada dosa. Ya. Jangan ditinggalin sama sekali. Ya, masih mending dia ngerjain ini bulan Ramadan. Artinya kan setahun penuh ada yang dikerjain gitu. Ya. Nah, kalau bisa habis Ramadan juga jangan ditinggal. Ya, walaupun masih belentang-belentong. Ustaz, gimana kita mau ngerjain sholat sunnah yang wajibnya ada kadang-kadang kita tinggalin. Nah, ini lebih salah lagi nih. Ya, lebih salah lagi. Jangan, kalau urusan yang wajib jangan ditinggal-tinggalin deh. Ya, kita harus sering bahas. Ya, jangan bermain-main dengan perkara yang wajib, terutama urusan sholat. Jangan. Bahkan kita mesti marah itu kalau ada di antara keluarga kita yang nggak sholat, marah gitu mesti. Ya, karena kalau di apa namanya di pemerintahan yang memakai sistem khilafah, itu orang yang nggak sholat ya diminta taubat dulu. Nggak mau taubat, penggal udah, matiin. Gitu, ya. Karena orang yang nggak sholat itu lebih mulia anjing dibandingkan dia. Anjing lebih mulia dibandingkan dia. Ya, kalau bisa yang begitu jangan jadi teman tuh. Apa ya kalau bahasa orang sekarang, say hello aja. Ya, kalau ketemu ahlan sahlan, jalan tinggalin. Tapi kalau untuk ngongkrong ngobrol jangan, ya, jangan. Takutnya nanti apa? Ngepek ke kita.